Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Kevin Devazilki dari kelompok Monkey dan saya pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan untuk UAS dari jaringan dan komunikasi data. Di sini ada anggota kelompoknya. Lalu berdasarkan diagram di jaringan ini kami diminta untuk melakukan web deployment web. Kami diminta untuk melakukan deployment web server menggunakan Nginx, lalu menjelaskan bagaimana proses komunikasi dari klien ke server dapat terjadi. Di sini terlihat bahwa klien atau aktor mengakses internet melalui modem dan wifi, kemudian tersambung ke web server yang telah kami pasang di cloud. Oke, untuk pertanyaan nomor pertama berserta dengan web deploymentnya. Pada pertama ini, kami melakukan deploy Nginx Web menggunakan layanan AWS EC2. Kami login ke AWS, lalu membuat instance Ubuntu, mengaktifkan port HTTP, dan menginstal Nginx. Setelah itu kami mengedit file HTML-nya menjadi dengan anggota nama kelompok kami. Kami juga cek status Nginx-nya untuk memastikan bahwa server aktif dan dapat menerima panggilan atau permintaan dari klien. Oke, kan di sini nomor pertanyaannya jelaskan bagaimana proses klien dapat terhubung ke Nginx Web Server melalui jaringan yang ditunjukkan pada diagram. Jelaskan jalur koneksi, perangkat jaringan yang terlibat, serta mekanisme pengamatan dan routing yang digunakan. Oke. Oke, jalur koneksi. Jalur koneksi itu dimulai dari klien yang menggunakan WiFi untuk terhubung ke internet. Lalu dari modem, permintaan itu dikirim ke ISP, lalu diteruskan ke internet global dan akhirnya mencapai IP publik milik web server kami. Web server itu merespons dengan mengirimkan halaman HTML ke browser klien. Perangkat yang terlibat ini antara lain perangkat klien, modem, wifi router, ISP, jaringan internet global, dan akhirnya web server di AWS. Oke, untuk pengamatannya, klien memiliki IP private dan modem akan melakukan NAT atau Network Address Translation ke IP public. Sedangkan web server sudah memiliki IP public dari AWS agar bisa diakses langsung melalui browser. Dan untuk routingnya, data dari klien akan diarahkan ke jalur tercepat menuju server oleh router ISP. Melalui beberapa hop, setelah server merespons, data akan kembali ke jalur yang sama atau berbeda tergantung routingnya. Oke, sekian dari saya. Nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dijanu Arya Mulya dengan NPM 2432077. Di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 2, yaitu melakukan analisis mendalam terhadap koneksi antara klien dan web server menggunakan tools jaringan yang tersedia seperti ping, traceroute, dan netstart. Hasil analisis dan implikasinya terhadap performa jaringan. Jadi yang pertama saya sudah melakukan analisis menggunakan ping, yang dimana saya mengeping ke IP tugas yang udah dibuat oleh si Kevin, yaitu dengan IP 3.93.36.238, yang dimana rata-rata respon yang saya telah uji sekitar 79 ms, itu menunjukkan bahwa koneksi dari klien ke server berjalan dengan cukup stabil. Lalu di sana juga tidak ada paket loss sama sekali karena 0%, yang dimana artinya tidak ada gangguan hambatan komunikasi data antara klien dan server. Lalu time to live-nya itu 50, menunjukkan bahwa paket data harus melewati sejumlah hop sebelum sampai ke server, namun masih dalam rentang normal untuk koneksi internet di luar jangkauan. Setelah itu saya melakukan analisis menggunakan traceroute. Saya melakukan traceroute dengan IP yang tadi, dengan IP 393.36.238, yang dimana berhasil mencapai server dengan 15 hop. Biasanya ini termasuk normal untuk koneksi ke luar negeri seperti kayak ke AWS gitu. Lalu adanya beberapa timeout itu tidak masalah karena server tujuan tetap bisa diakses.
Dan waktu rata-rata di hop terakhir sekitar 213 ms, yang berarti ada delay sekitar 0,2 detik. Cukup wajar untuk koneksi ke luar negeri seperti ke AWS. Lalu yang ketiga itu saya analisis dengan NetStat di laptop saya. Di sini banyak koneksi ke port 443 yang dimana menggunakan via HTTPS, seperti saya menggunakan WhatsApp, lalu menggunakan Google, seperti membuka Spotify juga dan lainnya. Lalu ada beberapa koneksi ke IP milik AWS yang dimana yang tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan IP tugas saya yang 3.93.36.238. Lalu tidak terlihat ada koneksi aneh, misalnya port non standar atau IP asing, menandakan tidak ada aktivitas mencurigakan. Setelah itu saya melakukan menganalisis semuanya. Berdasarkan dari hasil perintah ping, tracer, dan netstat, dapat disimpulkan bahwa koneksi ke server tugas 393.36.238 berjalan dengan stabil, ditunjukkan oleh hasil ping tanpa paket loss dan waktu respon yang cukup rendah. Lalu yang kedua itu root perjalanan data tracer berhasil mencapai server Amazon EC2 meskipun terdapat beberapa timeout dengan jalur. Lalu yang ketiga, koneksi aktif NetStat menunjukkan banyaknya koneksi HTTPS port 443 ke berbagai IP, termasuk IP milik AWS. Baik, sekian saja dari saya yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan saya lempar ke teman saya. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Syafata, NPM 2423082. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja protokol TCP dalam komunikasi antara klien dan web server pada jaringan tersebut. Jadi termasuk proses handshaking, penyimpanan data, pengendalian aliran, dan penanganan error. Jadi TCP, Transmission Control Protocol, adalah protokol lapisan transport dalam model TCP atau IP yang memastikan data itu dikirim dengan aman dan berurutan antara klien dan server. Jadi tulisan ini menjelaskan cara kerjanya dengan cara sederhana, mulai dari proses handshaking, transfer data, terminasi koneksi, hingga penanganan kesalahan. Jadi ini pertama adalah handshaking, three-way handshake. Jadi langkah-langkahnya di sini, ada penjelasannya di sini. Lalu kedua ada data transfer, pengiriman data. Jadi setelah koneksi berhasil, klien dan server mulai kirim data, TCP memecahkan data jadi segmen-segmen kecil. Dan tiap segmen itu punya nomor urut. Ini berguna agar data bisa dirakit ulang dengan benar di sisi penerima. Jika ada segmen hilang, bisa dikirim ulang. Jadi contohnya seperti ini, kamu buka website, browser kirim permintaan request, jadi server kirim file HTML atau CSS, JS, secara bertahap. Lalu ketiga, terminasi, ya, mengakhiri koneksi. Jadi langkah-langkahnya ini, dan ada penjelasannya juga. Lalu yang keempat ada error handling, menangani kesalahan. Jadi TCP punya sistem yang sangat canggih ya untuk memastikan data itu tidak hilang. Pertama ada checksum, mengecek apakah data rusak. Yang kedua ada acknowledgement, tiap segmen itu yang terima akan dibalas ACK ini. Yang ketiga, jika segmen tidak ada di ACK, TCP akan mengirim ulang. Jadi contohnya kayak kalau sinyal ini terputus, maka TCP akan mencoba kirim ulang sampai berhasil. Jadi masih selama dalam timeout gitulah. Jadi kesimpulan yang di TCP dan lain-lain ini adalah TCP adalah protokol, jadi protokol yang memastikan komunikasi data antar perangkat berlangsung aman, berurutan, dan bisa diandalkan. Jadi dengan proses handshaking, pengiriman data yang terkontrol, serta penanganan error yang canggih. Jadi TCP ini menjaga agar data itu sampai tujuan tanpa rusak. Tuh, jadi kayak meskipun kondisi jaringan tidak selalu stabil ya. Jadi TCP ini itu menjamin data dikirim dengan aman, dengan berurutan. Jadi meskipun jaringan itu tidak stabil. Sekian dari penyampaian saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.
Kemudian akan dijelaskan oleh saya. Nomor 4, gunakan aplikasi WhatsApp atau tools sejenis untuk melakukan paket sniffing pada komunikasi klien dan web server. Jelaskan proses yang terjadi berdasarkan model referensi TCP atau IP, seperti three-way handshake, transfer data, dan terminasi koneksi. Yang pertama, three-way handshake. Berikut tampilannya. Klien mengirim SYN, server balas SYN, ACK, klien balas ACK. Pada tahap awal, klien akan mengirim paket SYN sebagai sinyal membuka koneksi ke server. Server kemudian membalas ke SYN ACK. Dan klien merespon kembali dengan ACK. Proses ini disebut three-way handshake dan merupakan standar pembentukan koneksi TCP. Kemudian ada data transfer. Berikut tampilannya. Klien kirim GET request, kemudian server kirim http://1.1.208 OK plus data. Setelah koneksi terbentuk, klien mengirimkan permintaan data ke server menggunakan metode GET. Server lalu merespon dengan data yang diminta, contohnya halaman HTML, disertai dengan status http://1.1.208 OK. Kemudian terminasi. Berikut tampilannya. Koneksi diakhiri dengan FIN ACK dari kedua pihak. Pada akhir komunikasi, koneksi TCP ditutup dengan proses terminasi. Salah satu pihak, klien atau server, mengirimkan paket FIN. Lalu, pihak lain membalas ACK dan juga mengirim FIN. Terakhir, koneksi diakhiri dengan ACK sebagai tanda bahwa koneksi telah selesai sepenuhnya. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Pertanyaan kelima, sebutkan protokol jaringan yang digunakan untuk membuat dan menyediakan layanan web ini, serta jelaskan fungsi masing-masing protokol dalam konteks layanan tersebut. Protokol jaringan yang pertama ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Fungsinya untuk protokol komunikasi utama yang digunakan untuk mengirim data dari klien ke web server dan sebaliknya. Yang kedua ada HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. Fungsinya versi aman dari HTTP yang menggunakan encrypt melalui TLS atau SSL untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Yang ketiga ada TCP, Transmission Control Protocol. Fungsinya menjamin pengiriman data dilakukan secara handal, berurutan, dan bebas dari kesalahan. Yang keempat ada IP atau Internet Protocol. Fungsinya mengatur pengalamatan dan pengiriman paket data antara perangkat di jaringan. 5. DNS, Domain Name System. Fungsinya menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Yang keenam, ARP, Address Resolution Protocol. Fungsinya mencocokkan alamat IP dengan alamat MAC di dalam jaringan lokal. Terakhir ada SSH atau Secure Shell. Fungsinya memberikan akses aman dan terenskripsi ke dalam perangkat atau server dari jarak jauh. Sekian dari kami, terima kasih.